Dr. Andes Haji Ahmad Najib SHM Hum lahir di Palembang 28 April 1960. Ayah dari 4 orang anak ini dibesarkan di tengah keluarga berdarah militer yang mengedepankan kedisiplinan. Beliau telah mengabdi selama lebih kurang 32 tahun sebagai aparatur sipil negara. Suami dari Dr. Anda Hajah Musiawati MM tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Asisten Kesejahteraan Rakyat merangkap PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dan beliau juga pernah dipercaya untuk menjabat sebagai penjabat Wali Kota Kota Palembang. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Halo, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Haji Ahmad Najib, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Wima? Sehat ya Pak? Sehat, hari ini, alhamdulillah. Pak? Sibuk nggak Pak hari ini? Nggak juga, biasalah rutin. Sibuk sudah makanan sehari-hari, begitu ya Pak Najib ya? Iya, duduk Pak. Ya, makasih banyak Pak. Duduk. Akhirnya bisa berkunjung ke ruangan Pak Ahmad Najib. Iya, Hari ini kesibukannya apa nih Pak, ngomong-ngomong? Pertama ya biasa setiap hari Jumat, tadi baru selesai olahraga ya, kemudian lanjut tadi ada International Conference ya bersama Universitas Muhammadiyah. Tadi banyak yang dibicarakan soal social welfare, economic welfare lah. Jadi bagaimana menarik investasi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dalam konteks ke masa pandemi COVID-19 yang kita tahu banyak pengaruh ya. Nah, itu Mbak Rima. Jadi dari pagi ini sudah standby di kantor dan sudah siap dengan seluruh aktivitasnya Sudah, gitu ya Pak ya? Memang agenda itu biasa sebagai pembantu gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas khususnya bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi bidang ini tugas pokok dan fungsinya artinya mengkoordinasikan tugas-tugas dinas antara lain misal pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan rakyat, ya misal hukum, nah itu di bidang itu. Nah, tapi Pak Najib kalau misalnya kita tahu bahwa Bapak kan punya banyak sekali aktivitas begitu dari pagi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di luar kantor juga Bapak harus menghadiri acara dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong resepnya apa nih Pak tetap segar? Ya, pertama alhamdulillah artinya dengan keikhlasan ya, dengan niat nawaitu yang baik, kemudian berpikirnya positif, kemudian dengan bahwa hablum minallah hablum minan nas, kita menjaga semangat kerja itu bahwa dalam pengabdian sebagai ASN tentunya melayani, membantu, dan lebih dari itu kami tentunya salah satu tim yang kreatif bersama-sama kawan ya, tidak bisa sendiri-sendiri begitu. Jadi kerjasama tim itu memang betul-betul diperlukan ya Pak Najib ya. Iya. Ngomong-ngomong Bapak selaku ASN aparatur sipil negara sudah lebih dari 34 tahun ya Pak ya? Iya, 34 tahun masih kerja saya. Sudah 6 kali pergantian gubernur. Sudah 6 kali pergantian. Alhamdulillah, artinya bisa membantu lah ya, berbakti gitu. 34 tahun. Ngomong-ngomong ini seperti apa Pak Najib perjalanan karir seorang Pak Ahmad Ya, Najib? saya sebetulnya karir ini pertama bekerja jadi di tahun 86 itu, terus Januari saya mulai bekerja 287, saya masih ingat. Memang tugas pertama itu tidak tinggi-tinggi, artinya saya buat surat, kadang-kadang mengelim amplop ya. Kemudian juga melaksanakan perintah pimpinan untuk membantu mengonsepkan surat gitu. Jadi dari bawah dulu. Jadi setelah banyak belajar itu sambil sekolah. Jadi saya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian selalu kompetensinya bagaimana. Kemudian dengan berputar-putar berapa kali dalam konteks menyesuaikan
pimpinan, membantu pimpinan, nah gitu. 34 tahun, kemudian juga diawali dari pada tahun 87, waktu itu saya belum lahir, sudah lama sekali ya Pak Najib sudah mengabdi di pemerintahan begitu ya. Tapi sebelumnya juga sempat berapa kali diberikan tantangan dalam tugas yang berbeda-beda ya Pak Najib Iya ya? betul, jadi memang tugas saya itu di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu pimpinan artinya misal ada latar belakang tentara, misalnya kayak seperti Pak Ramli, Pak Rosihan kan. Nah cuma karena saya juga berusaha untuk disiplin. Jadi disiplin itu kata kuncinya selalu berusaha untuk lebih bekerja itu lebih aktif, begitu. Jadi pangkal kerja yang saya alami itu adalah disiplin di bawah dulu. Nah, kemudian setelah saya naik karir itu berusaha untuk menjadi contoh. Jadi ada keteladanan. Jadi sebagai contoh, staf kita itu karena kita datangnya jam 7, datang jam 7.30, lama-lama staf itu malu. Nah, pada saat kita jadi staf, kita juga pimpinan kita datang jam 7, kita setengah 7 begitu. Misalnya ya. Tapi dari awal memang pada saat kuliah ataupun juga sekolah dulu, apakah memang Pak Najib juga sudah bercita-cita saat itu untuk menjadi pegawai negeri sipil Pak Najib? Ya, pada saat bekerja itu sebetulnya saya itu memang di masa SMA, saya lulus di SMA, salah satu SMA di Palembang ya, SMA. Kemudian saya sudah belajar, antara lain saya masih kelas 6 SD itu sudah belajar bahasa Inggris bersama salah satu teman saya, Tantowi Yahya. Nah itu teman saya, termasuk di RUT TPRI, Pak Direktur Kepala Regional Pak Sukirman. Nah jadi bekerja dari kelas 6 SD itu sampai saya lulus SMA itu saya belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi pada saat saya belajar itulah dapat pengalaman, kemudian dapat keterampilan, nah, bagaimana berkomunikasi kan. Nah saat terakhir waktu saya lulus advanced graduate student itu artinya lulus kelas yang tertinggi, saya diberikan kepercayaan mengajar. Nah dengan jiwa ikhlas untuk membagi ilmu itulah membuat saya bisa terima di pemerintah daerah provinsi itu. Tapi waktu itu memang bercita-cita untuk menjadi seorang PNS atau ada dorongan keluarga begitu atau bagaimana Pak? Ya sebetulnya ayah saya kan tentara, ya ayah saya tentara, terakhir dia bekerja perwira menengah ya di Kodam. Nah saya mencontoh bagaimana melihat orang tua, jadi ridho orang tua saya lah di ibu bapak itu, karena saya yakin doa-doa orang tua itu. Nah jadi saya selalu dipesankan oleh orang tua untuk bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan baik, dan berusaha untuk menjadi contoh. Gitu. Ya. Jadi itulah yang akhirnya mengantarkan Pak Najib hingga sampai saat ini. Iya. Jadi saya sebetulnya senang karena bekerja itu dalam konteks ibadah kan, jadi tidak beban gitu. Baik, tantangan terbesar itu apa sih Pak sekarang? Tantangan terbesar dengan adanya perubahan dari reformasi pemerintahan ini sejak 98 ya, kita selama ini kita lebih dominan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi sekarang kita harus mengimbangi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan itu seimbang. Artinya apalagi sekarang kepala-kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat kan. Jadi posisi pelayanan itu, melayani rakyat itu memang kita harus lebih dominan begitu. Jadi lebih fokus kepada pelayanan kepada masyarakat. Betul. Nah, kecepatan, kemudian komunikasi. Nah, alhamdulillah misalnya contoh mereka datang bawa berkas tamu, ngasih tahu Pak ada masalah ini, kita rapatkan, kita cek, koordinasikan. Nah, memang ada yang clear ya, ada yang juga masih belum selesai. Nah, itu tetap kita kerjakan. Baik Pak Najib, sebelum kita ngobrol lebih jauh seperti apa keseharian Bapak, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Baik, Pak Najib, kita lanjutkan kembali. Mungkin bisa sambil berjalan ya Pak ya? Jadi siap. Santai aja. Baik, Pak Najib, tadi kita sudah bahas mengenai tantangan. Kemudian juga kalau melihat bahwa memang kan Bapak sudah 34 tahun, banyak sekali pengalaman makan asam garam, bagaimana pemerintahan
bagaimana menjadi seorang pegawai negeri sipil, ASN, yang bisa ditempatkan di mana saja. Nah, itu sebenarnya tipsnya seperti apa, Pak Najib? Ya, tipsnya pertama, kita kan sebagai bawahan tentunya selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan pimpinan. Nggak mungkinlah pimpinan menyesuaikan ke bawahan. Jadi kita bawahan lah menyesuaikan kepada pimpinan. Yang pertama, apa yang diperintahkan pimpinan itu kita kerjakan. Artinya kerjakan dengan serius, fokus, dan cepat. Karena kita perlu cepat. Sekarang ini semuanya serba cepat. Nah, yang kedua, dalam perjalanan saya sebagai ASN, sebagai PNS masanya itu selalu berusaha untuk dekat dengan staf. Bagaimana kita mengajak staf bersama-sama dan selalu berterima kasih kepada pimpinan yang telah menolong atau telah memberikan amanah yang melalui pimpinan kita. Nah, yang kedua, kita juga kalau ada keliru, saya selalu minta maaf kepada staf itu. Nah, lebih dari itu, kalau dia berprestasi, kita selalu kan berikan penghargaan lah. Misalnya, kita terima kasih telah dibantu. Nah, itu menjadikan motivasi bawahan. Karena dalam pekerjaan kita sama-sama dalam pelayanan itu, tentunya tidak seluruhnya kita punya staf yang bisa penuh dengan keinginan kita. Betul. Mungkin staf yang malas, staf yang tidak disiplin. Nah, itu kita ajak mereka, kita berikan contoh. Nah, sebagai contoh aja, kita bermasker ini kan, kayak Mbak Bima, saya bermasker. Dengan kita bermasker juga staf itu melihat bahwa kita disiplin. Bahwa, nah, misalnya pagi kalau kita datang jam 7 atau setengah 8, mereka malu dengan kita. Begitu juga kita, kalau pimpinan belum datang, kita sudah datang. Pimpinan datang, kita tahu misalnya tata cara, misalnya memberikan penghormatan lah. Jadi ada etika di dalam pemerintahan begitu. Nah, itu kan tidak ada pelajarannya ya, Pak ya. Di Iya. mana? Jadi di mana sih sebenarnya harusnya ASN ini punya jiwa-jiwa yang bisa memahami apa sih tata tertib yang tidak ada dalam peraturan begitu loh, Pak. Iya, sebetulnya simbol-simbolnya kan sudah ada. Misal struktur, misal dia kepala bagian, dia kepala sub bagian, dia kepala dinas. Nah, kita sebagai bawahan, pada saat saya menjadi bawahan, saya tahu ini atasan saya. Saya misal ketemu saja, saya dengan perilaku saya menunduk begitu. Nah, itu ada satu budaya kita, budaya etika sebagai pegawai. Kemudian kalau ada perintah, kita selalu kalau masanya kita bawa pena, bawa buku, kita catat. Kemudian kita masuk, apa yang diperintahkan itu kita catat, kita kerjakan. Nanti tidak lama kita sudah laporkan bahwa ini Pak sudah, mohon petunjuk, ini sudah selesai dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari semuanya, yang pertama kita harus menguasai peraturan itu. Kalau kita ditempatkan di dalam satu unit, kita tahu bahwa aturannya itu begini, prosedurnya begini. Nah, kemudian tugas pokok fungsi kita ini apa? Jadi kita kadang-kadang seorang ASN itu datang ke kantor mau ngerjakan apa? Makanya perlu perencanaan. Misalnya dari rumah, hari ini saya punya agenda mau menyelesaikan surat ini. Hari ini kalau sudah pimpinan, dia mungkin akan diatur oleh protokol mewakili tugas di situ. Nah, itu ada perencanaan. Nah, yang ketiga, dia punya rasa apa istilahnya sense of beliefness. Ada rasa dipercaya pimpinan. Kalau pimpinan percaya, kita bisa bekerja, pimpinan yakin itu bisa kita kerjakan. Sebagai ASN kita juga bisa punya tanggung jawab. Misal kita suruh marap, kita baca dulu. Nah, misalnya kita dalam satu permasalahan, misal unjuk rasa, misalnya saja. Apa yang diunjuk rasa mereka ini? Berarti masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nah, pada saat itu selesai kita panggil, kita rapatkan, kita kumpul, kita buat solusinya, sehingga nanti masyarakat itu ada rasa bahwa mereka tuh dilayani, begitu, dilayani. Pak Najib, pengalaman apa sih yang tidak mungkin Bapak lupakan begitu selama bekerja? Pengalaman yang saya selalu ingat itu bahwa satu trust, satu kepercayaan pimpinan itu mahal. Harus kita jaga, ya. Sebagai contoh, kalau diberikan tanggung jawab, kerjakan. Nah, lebih dari itu, pengalaman kita mendampingi pimpinan, apakah itu gubernur, wakil gubernur, loyalitas ya pastilah ya. Loyalitas terhadap tugas pokok dan fungsi, loyalitas terhadap kepribadian, artinya pribadi pimpinan juga. Nah, kadang-kadang komunikasi kita pada saat kita
melaksanakan pekerjaan pasti ada hal-hal yang memang handicapnya. Misalnya ada yang kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi kita bisa meminta bantuan. Nah ini tidak segan-segan kita juga belajar begitu, belajar. Makanya saya berusaha meningkatkan ilmu, misalnya belajar. Belajar itu selalu dalam pengetahuan, knowledge, kemudian ada skillnya, ada experience. Nah, pengalaman-pengalaman itu menjadi bagian membangun kepribadian kita sendiri. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, masih kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Bapak Haji Ahmad Najib. Tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Bapak Haji Ahmad Najib. Baik Pak Najib, yang saya kagumi dari seorang Pak Najib ini adalah Bapak itu selalu tersenyum. Jadi smiling man betul. Ini rahasianya apa sih Pak? Ya, saya sebetulnya smiling itu adalah satu, bukan saya buat-buat. Memang saya itu orangnya dari kecil, saya itu sering ya enjoy saja, ngalir saja. Nah, yang pertama di dalam bekerja, saya katakan tadi, kunci pertama adalah start dari rumah. Jadi start kita dari rumah. Artinya kalau dalam Al-Quran itu bainati jannati, rumahku istanaku. Jadi bertolak dari rumah, dari keluarga, saya bekerja. Artinya ini menjadi bagian di dalam kita untuk mengabdi. Tentunya yang paling utama adalah dari awal rumah dulu, nah, membangun rumah, artinya keluarga. Itu yang saya laksanakan selama ini. Jadi kebahagiaan dari rumah itulah yang membuat Pak Najib selalu tersenyum ketika di luar. Iya. Iya. Iya, tapi kalau pemirsa bisa bertemu dengan Pak Najib dimanapun Bapak berada, itu biasanya Pak Najib selalu senyum begitu, selalu menyapa dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang keluarga, Pak Najib, Ibu saat ini masih bekerja? Ya, saya alhamdulillah keluarga ini istri satu, ya sampai sekarang saya berdoa sampai akhir hayat pun saya satu. Amin. Nah, yang kedua saya dengan anak. Ya dikarunia Allah 4 orang anak. Jadi ini salah satu amanah yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak bahwa apapun yang kita kerjakan itu adalah semuanya adalah keikhlasan. Jadi pendekatan saya terhadap keluarga itu dari dulu saya diingatkan orang tua saya bahwa pendidikan, artinya pendidikan bukan pendidikan dunia saja, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Nah, supaya nanti anak-anak itu tidak mengedepankan motivasi hanya mengejar suatu hal yang materi. Itu butuh materi, tapi tidak seharusnya seluruhnya materi. Artinya diawali dari contoh. Nah, anak-anak saya itu selalu punya kebanggaan terhadap bapaknya. Makanya istri pun saya selalu motivasi, saya ajak diskusi. Saya dengan anak itu begitu dia sudah bisa berpikir dalam konteks memisahkan antara keinginan dia, kehendak orang tua, saya ajak diskusi. Nah, alhamdulillah mulai dari yang pertama, sekarang kan sudah bekerja sebagai ASN juga. Sekarang alhamdulillah dia diberikan amanah sebagai salah satu camat di Kota Palembang ini. Nah, yang kedua juga yang perempuan begitu, saya selalu bimbing. Kebetulan dia mengikuti saya sebagai ASN. Nah, yang ketiga, yang keempat, kembar. Saya alhamdulillah dikaruniai anak laki-laki kembar. Nah, satu jadi perwira polisi di Polda Jawa Timur dan satu lagi di Kodam 4 di Ponorogo. Jadi satu polisi, satu angkatan darat. Nah, ini saya selalu ajak mereka mengabdi, selalu berusaha untuk ikhlas berbuat untuk kebaikan. Nah, tapi yakinlah bahwa walaupun kami jauh, anak-anak jauh, istri juga bekerja, sekarang masih tugas di salah satu dinas di provinsi ini. Tapi saya selalu mengajak, mari kita kalau ada hal yang kurang, makanya misal seperti malam Jumat kita ngaji, bagaimana mereka kita ajak ngaji. Nah, alhamdulillah ini menjadi motivasi mereka, dimanapun dia berada, bahwa Allah ada di dekat dia, walaupun jauh dari orang tuanya, dia selalu optimis, berusaha untuk berbuat begitu. Baik, Pak Najib, kemudian anak-anak sudah punya kehidupan masing-masing, istri juga punya kesibukan juga di kantor begitu. Apa ya yang menjadi motivasi kemudian akhirnya ketika keluarga ini bisa tetap bersama walaupun di dalam
konteks kesibukan yang berbeda-beda. Seperti apa Pak Najib? Ya, saya selalu mengajak pada saat kami kumpul sebelum mereka berkeluarga, ya saya selalu katakan bahwa keluarga itu nomor satu. Artinya binalah keluarga itu, ajak keluarga itu bermusyawarah, berdiskusi. Nah, yang pertama saya selalu mengajak mereka tuh mensyukuri, selalu bersyukur. Selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, karena kalau tidak pernah puas, kita tidak pernah puas. Jadi kita selalu bersyukur dan selalu bersabar. Nah, lebih dari itu kita saling mendorong, saling membantu. Nah, supaya nanti ada hal permasalahan-permasalahan yang mereka bisa selesaikan, mereka bisa menikmati hidup mereka, dan juga lebih dari itu saat waktu luang kami selalu misalnya kumpul, kadang-kadang makan, jalan-jalan, diskusi, begitu. Baik, Pak Najib, lalu arti kesuksesan itu menurut Bapak seperti apa? Kesuksesan itu adalah manfaat. Artinya kalau kita menerima kesempurnaan orang, itu menjadi satu hal. Misalnya kita sempurna, kita menerima ketidaksempurnaan orang lain, itu menjadi lebih sempurna. Begitu sebaliknya, kita tidak sempurna, orang lain sempurna, itu juga menjadi keseimbangan. Nah, supaya nanti hidup itu lebih bermakna, adalah manfaat. Tidak ada guna kita punya posisi, tidak punya kita harta, punya keluarga yang baik. Nah, manfaat itulah yang paling diharapkan. Jadi punya ada keseimbangan, bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang punya manfaat. Jadi tidak itu menjadi suatu slogan, tapi suatu contoh keteladanan. Nah, makanya saya selalu secara informal selalu mengajak tokoh agama, alim ulama, seperti kita ikut di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, itu juga memberikan motivasi untuk hidup bermanfaat gitu. Baik, mimpi selanjutnya Bapak apalagi yang belum tercapai? Kalau saya sebetulnya kalau mimpi itu tidak pernah melihat dari suatu hal yang tidak puas. Apa yang ada itu saya selalu bersyukur, ya. Nah, apalagi pengabdian-pengabdian ini bagian kita. Nah, lebih dari itu, mimpi-mimpi ke depan itu artinya harus saya buktikan bahwa saya masih bisa mengabdi, bisa memberikan ilmu, bisa memberikan manfaat. Nah, supaya nanti kita di dalam hidup itu sebagai ASN itu menjadi teladan, gitu. Untuk pribadi dan keluarga, mimpinya apa lagi Pak? Mimpi saya, yang penting saya selalu mengatakan kepada istri dan anak-anak, marilah kita selalu berbuat baik. Dimanapun berada, kepada siapapun itu. Yakinlah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penolong, dan hidup ini sudah ada yang mengaturnya. Kita berbuat ataupun itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi memang kuncinya adalah bagaimana agama itu senantiasa ditanamkan kepada keluarga agar walaupun dimanapun mereka berada tetap menjadi pedoman, begitu ya Pak Najib. Kita kan jauh, kadang-kadang anak kan tidak bisa ngawasi, tapi kalau dia yakin bahwa itu menjadi bagian yang kita harapkan. Baik, ini menarik pemirsa, kita sudah mengulik seperti apa keseharian dari Bapak Haji Ahmad Najib yang kita ketahui bersama bahwa beliau mempunyai kesibukan yang begitu luar biasa, tapi hari ini berkesempatan untuk menyita sedikit waktunya. Terima kasih sekali Pak Najib sudah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi hari ini ya pemirsa. 30 menit sudah kebersamaan kami bersama Anda. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Kita akan kembali berjumpa di episode berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Najib ya. Terima kasih, silakan.